Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur lan nutura sira Muhammad id hina akhadha ing dalem nalikane ngalap sapa Allah Gusti Allah mitsaqon nabiyina ing kesanggupane para nabi kabeh. Ahdahum tegese janjine nabiyin. Lama yakti utawi barang. Bi fathil lami diwaca kelawan fathil lam lil ibtidai krana miwiti kalam. Wa tauqidil ma'nal qasami lan nguat-nguati makna qasam. Alladzi kang terkandung fi akhdil mitsaqi ing dalem maknane akhdil mitsaq wa kasriha lan kasroi lam muta'alliqatan hale gumantung bi akhoda kelawan lafat akhoda wa ma utawi ma iku mausulatun mausulah alal wajhaini ing atase wajah loro ai lalladzi tegese yakti utawi perkara ataitakum kang paring ingsun ing sira kabeh iyahu ing ma. Ya fikiratin diwaca ing dalam siji qiraah apa atainakum lafat atainakum. Bayani min kitabin saking kitab wa hikmatin lan hikmah. Tsumma ja'akum. Monggo keri-keri teka ing sira kabeh sapa rasulun utusan musaddiqun kang benerake lima maring barang ma'akum kang tetep ing dalem sartane sira kabeh. Bayani minal kitab saking kitab wal hikmati lan hikmah. Bahwa utawi utusan iku Muhammadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tu'minuna mengko yakti iman sira kabeh bihi kelawan utusan. Wala tangsurunahu lan yakti nulungi sira kabeh ing utusan. Jawabul qasami iku jawab qasam in atraktumuhu lamun nemu sira kabeh ing utusan. Wa umamuhum lan utawi umate nabi kabeh iku tabaun anut lahu maring nabi fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono janji. Qala ta'ala dawuh sapa Allah taala lahu maring nabiyin. Aqrartum ana to netepake sira kabeh bidzalika kelawan mengkono-mengkono akhdil mitsaq. Wa akhadtum lan ngalap sira kabeh qabiltum tegese nerima sira kabeh. Ala dzalika mengatasi mengkono-mengkono iman wan nasr. Isri ing kesanggupan ingsun. Ahdi tegese janji ingsun. Qalu dawuh sapa nabiyun aqrarna ing dawuh aqrarna ngakoni kita. Qala dawuh sapa Allah fasyadu mengko becik nyekseni sira kabeh. Ala anfusikum mengatasi awak-awak ira kabeh wa taba'ikum lan pira-pira wong kang anut sira kabeh. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono ikrar. Wa nala utawi ingsun ma'akum hale tetep ing dalem sertane sira kabeh iku minasyahidin tetep setengah saking wong kang nyekseni kabeh. Alaikum ngatasi sira kabeh wa alaihim lan ngatasi wong kang anut kabeh. Faman mongko utawi sapa wonge iku tawalla lamun mingu sapa man a'rada tegese mingu sapa man ba'da dzalika ing dalem sawise mengkono-mengkono perjanjian al-mitsaq tegese perjanjian. Faulaika mongko utawi mengkono-mengkono man tawalla iku humul fasikuna wong-wong kang padha fasik kabeh. Apa ghairu dinillahi mongko ana to ing liyane agama Allah. Iku yabuhuna padha nyuprih sapa man tawalla. Pilih iti waca kelawan ya ayil mutawalluna tegese wong kang padha mengu kabeh wa ta'ilanta. Walahu hale maring Allah aslama tunduk sapa man wong fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Tawan hale anut bila ibain kelawan tanpa ambangkang. Wakarhan lan kapeksa bisa tegese kelawan pedang. Wa muayanati malan nyatakake barang. Yulji'u kang bentelake apa ma ilahi maring Islam. Wa ilahi lan maring Allah yurja'una den balikake sapa man tawalla. Kita iti waca kelawan tak waliyai lan ya. Wal hamzatu lan utawi hamzah iku lil ingkari tuduh makna ingkar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas satu pelajaran besar dari surah Ali Imran ayat 81 sampai 83. Pertama,
Ayat 81 menegaskan bahwa agama-agama langit itu sebenarnya bersambung, bukan terpisah-pisah. Allah mengambil perjanjian dari para nabi, mulai dari Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi sebelumnya, bahwa jika suatu hari datang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, mereka harus membenarkan dan mengikutinya dan menolong perjuangannya. Jadi risalah itu seperti rantai panjang. Mata rantai satu menghubungkan mata rantai lain sampai pada ujungnya, Nabi Muhammad SAW. Karena itu, seorang Muslim wajib beriman kepada Musa dan Isa. Sebaliknya, kalau ada pengikut Musa dan Isa yang jujur mengikuti ajaran Nabi mereka, maka mereka pun seharusnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kedatangan beliau sudah diberitakan oleh nabi-nabi mereka sendiri. Kedua, ayat 82 menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi semacam batu ujian. Maksudnya apa? Artinya klaim seseorang, kami setia pada ajaran Musa, atau kami setia pada ajaran Isa itu diuji. Apakah mereka mau menerima Rasul terakhir atau tidak? Kalau mereka menolak Nabi Muhammad, berarti mereka sebenarnya telah menolak janji Nabi mereka sendiri. Tafsir mengatakan, jika kalian mengaku mengikuti nabi-nabi kalian, maka kalian harus mengikuti Muhammad. Inilah logika tegas ayat itu. Allah memberi peringatan tegas. Barang siapa yang berpaling dan menolak setelah mengetahui kebenaran ini, maka mereka disebut fasik, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Ketiga, ayat 83 menyebutkan bahwa semua yang ada di langit dan bumi itu aslama, tunduk kepada Allah. Di sini tafsir Jalalain mengingatkan bahwa kata Islam di ayat ini bukan sekadar nama agama, tetapi sikap hati untuk tunduk total kepada Allah. Anehnya, seluruh alam semesta, matahari, bulan, bintang, sel, atom, semuanya tunduk pada hukum Allah. Semuanya muslim dalam arti patuh pada sunnatullah. Tetapi manusia, makhluk kecil yang dicipta dari tanah, justru banyak yang ingin membuat jalan hidup sendiri yang menantang penciptanya. Ini bentuk ketidakkonsistenan yang ditegur keras oleh ayat ini. Maka dalam ayat 83, Allah menegaskan bahwa sungguh aneh jika ada orang yang mencari agama selain agama Allah, padahal semua yang ada di langit dan bumi tunduk kepada Allah. Ketundukan ini ada dua, sukarela atau terpaksa. Tafsir Jalalain menjelaskan yang tunduk secara sukarela adalah orang-orang beriman yang tunduk dengan hati yang ikhlas. Sedangkan yang tunduk secara terpaksa bisa berarti orang-orang kafir ketika mereka menyaksikan langsung sesuatu yang memaksa mereka untuk tunduk, seperti contoh Fir'aun dan kaumnya. Ketika melihat langsung azab tenggelam, mereka beriman ketika nyawa sudah ditenggorokan, sehingga imannya tidak diterima. Bisa juga diartikan, manusia itu bebas menolak syariat ketika hidup, tetapi tidak ada yang bisa lari dari hukum Allah di alam ini. Tidak ada yang bisa menolak sakit, tua, dan mati. Jadi meskipun mereka menolak beriman kepada Allah, tapi mereka tetap tunduk pada hukum yang sudah ditentukan oleh Allah untuk alam ini. Seperti mereka harus mengikuti ritme alam ini berupa pergantian siang dan malam, mereka pun pada akhirnya mengalami sakit, tua, dan mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tafsir ini menegaskan bahwa penolakan terhadap Nabi Muhammad SAW bukan hanya beda pendapat teologi, tetapi merupakan pelanggaran terhadap perjanjian suci antara Allah dan para nabi mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari ayat-ayat ini, kita belajar bahwa hidup ini sebenarnya tidak rumit. Allah memberikan pelajaran yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pertama, Allah mengingatkan tentang sebuah janji besar, perjanjian yang bahkan mengikat para nabi. Dari sini kita belajar bahwa menjaga janji itu bukan hal kecil. Kalau para nabi saja harus menepati janji mereka, apalagi kita. Dalam hidup, integritas itu mahal. Ketika kita berjanji pada Allah, pada orang tua, pasangan, teman, atau dalam pekerjaan, maka kita dituntut untuk menepatinya. Orang yang mudah mengingkari janji, biasanya hidupnya juga mudah rusak. Maka jaga janji seperti kita menjaga kehormatan diri kita sendiri. Yang kedua, ayat ini menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Para nabi sebelum Muhammad SAW, yang kita kenal sebagai nabi besar seperti Musa dan Isa, diingatkan bahwa apabila mereka bertemu Nabi Muhammad, mereka harus mengikutinya. Bayangkan, nabi setinggi mereka saja diperintahkan untuk tunduk pada nabi terakhir. Dari sini, kita belajar bahwa menerima kebenaran itu tidak boleh pakai ego. Terkadang kebenaran datang dari orang yang lebih muda, bawahan kita, atau orang yang tidak kita anggap. Kalau yang ia sampaikan benar, kita terima. Itulah akhlak orang beriman.
Pelajaran ketiga, Allah mengingatkan bahwa seluruh alam ini, matahari, bulan, bintang angin, air, bahkan sel di tubuh kita, semua tunduk kepadanya, entah suka atau tidak. Manusia saja yang kadang keras kepala. Kita sering stres karena berusaha melawan takdir, menolak keadaan, atau tidak mau mengikuti aturan Allah. Padahal kalau kita jalan dengan cara Allah, hati itu lebih tenang. Kalau kita tidak mau tunduk secara sukarela, kita akan tunduk secara terpaksa. Kita tetap akan tua, sakit, dan mati. Jadi lebih baik berserah diri kepada Allah dengan ikhlas sejak sekarang. Kemudian ayat ini juga mengajarkan bahwa para nabi tidak pernah saling menjatuhkan. Mereka tidak saling iri, tidak saling menghapus nama satu sama lain. Mereka justru saling melanjutkan risalah. Dari sini, kita belajar untuk tidak menjadikan hidup ini sebagai ajang persaingan yang merusak. Dalam pekerjaan, dalam dakwah, dalam usaha, kita adalah bagian dari bangunan yang sama. Kesuksesan orang lain bukan ancaman bagi kita, tapi bagian dari keberhasilan bersama. Kita kuat kalau saling menguatkan. Dan terakhir, Allah menutup ayat ini dengan kalimat yang sangat menenangkan, sekaligus membuat kita waspada. Dan kepada Allah lah kalian akan kembali. Kalimat ini seperti pengingat lembut bahwa dunia ini hanya tempat singgah. Kita semua sedang dalam perjalanan pulang. Jadi setiap kali kita tergoda untuk berbuat curang, menyakiti orang lain, atau melanggar aturan Allah, ingatlah bahwa suatu hari kita akan berdiri sendiri di hadapan Allah. Kesadaran ini membuat langkah kita lebih hati-hati dan hidup kita lebih tenang. Saudaraku, ayat-ayat ini sedang mengajari kita menjadi pribadi yang jujur, rendah hati, hidup selaras dengan Allah, menghargai orang lain, dan sadar bahwa dunia ini sementara. Bila kita pegang 5 hal ini, insya Allah hidup kita akan menjadi lebih damai, lebih ringan, dan lebih penuh keberkahan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sekian kajian kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa pada kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.